Kemudian ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis atau makan bergizi. Ya. Dari hasil analisis itu, ini terbaru nih, anak muda yang sangat concern apa sih yang menyebabkan banyak anak putus sekolah. Ya. Kan pendidikan di kita sudah gratis ya. Ya. Sebagian besar kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan. Dan ternyata yang membuat banyak keluarga anaknya putus sekolah. Berapa? Karena kemampuan orang tua memberi jajan uang harian kepada anak. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rodin Saputra. Seperti janjiku dulu yang pengen mengedukasi warga tentang pendidikan, tentang warga miskin, politik. Kali ini aku berusaha untuk menepati. Dan tujuannya semoga baik dan tidak ada sama sekali pengen menjatuhkan siapapun ya teman-teman. Karena kita yang akan bahas di sini adalah tentang BGN, tentang MBG, tentang pendidikan, tentang peraturan, dan komite sekolah. Dan saya tidak menyebut satu persatu, ini khususnya untuk warga desa Karangjambu, umumnya untuk warga Kebumen, dan semoga saja bisa bermanfaat juga untuk seluruh warga di Indonesia yang dimana termasuk bagi warga-warga yang tidak mampu atau warga miskin atau warga yang tercatat di dalam DTKS. Ini kaitannya ada dengan pungutan atau sumbangan dari komite sekolah. Tapi sebelum aku melanjutkan materi videonya, mari kita simak video pernyataan dari Kepala BGN. Kemudian ada hasil analisis yang cukup menarik terkait dengan apakah pendidikan gratis atau makan bergizi. Ya. Dari hasil analisis itu, ini terbaru nih, anak muda yang sangat concern apa sih yang menyebabkan banyak anak putus sekolah. Ya. Kan pendidikan di kita sudah gratis ya. Ya. Sebagian besar kecuali sekolah-sekolah swasta yang terkenal kan. Dan ternyata yang membuat banyak keluarga anaknya putus sekolah. Berapa? Karena kemampuan orang tua memberi jajan uang harian kepada anak. Itu yang menyebabkan banyak putus sekolah. Gitu. Jadi hadirnya makan bergizi menyelamatkan mereka. Jadi begini teman-teman, kebetulan saya dulu juga mengalami sebagai warga miskin. Mungkin sekarang ya lebih populernya atau terbaru update datanya itu termasuk tergolong DTKS. Tapi di sini saya ingin menyanggah pernyataan dari Kepala BGN kita ya teman-teman, seorang S3 ya, Pak Dadan. Seharusnya itu analisisnya itu secara mendalam, semuanya dianalisa, datanya jelas dari mana. Nah contohnya ini di Kebumen teman-teman, surat edarannya ada ya tentang pungutan atau sumbangan komite sekolah dari wali murid ya teman-teman. Itu sifatnya sukarela dan tidak memaksa dan dilarang memungut sumbangan dari warga miskin ataupun tidak mampu ataupun yang tercatat di dalam DTKS. Mungkin Kepala BGN belum pernah tahu bahwa komite sekolah itu meminta sumbangan ke wali murid yang sudah ditetapkan. Ada pilihannya seperti di swasta yang tidak menerima dana BOS, padahal tadi diungkapkan bahwa sekolah sudah mendapatkan BOS dan gratis ya teman-teman. Tapi Kepala BGN tidak tahu kalau misalkan di Kebumen atau di wilayah-wilayah lainnya ada komite sekolah yang melakukan pungli dengan meminta sumbangan kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu. Nah, nanti aku juga bakal tag nih Kepala BGN-nya ya teman-teman, baik di Facebook, Instagram, di TikTok. Semoga nanti bisa sampai ya. Dan kebetulan Kepala BGN pernah datang ke pasar Kebumen teman-teman bersama Haji Lilis. Semoga nanti dicatat ya. Nanti aku juga tag Bu Lilis nih, biar tahu bahwa di Kebumen ada pungutan liar. Kalau tidak percaya nanti di tahun depan kita akan cek bersama-sama ya teman-teman pada kenaikan kelas, pada saat menerima siswa baru, apakah ada sumbangan permintaan kepada wali murid. Ya kalau misalkan cuman buat acara ngumpul komite sekolah buat makan snack bareng itu mungkin wajar ya teman-teman. Tapi kalau di sini ada ketentuan jumlah dan waktu kapannya harus membayar dan tidak ada kata sukarela, nah ini menjadi catatan penting dan menjadi pungli dan bisa dipidanakan. Monggo, saya menunggu
jawaban atau tanggapan dari Kepala BKN, dari Bupati Bu Lilis. Semoga ini bisa diterapkan di Kebumen untuk memberikan woro-woro agar tidak ada pungli kembali untuk warga miskin. Terima kasih. Catatan buat orang kaya mungkin ya monggo-monggo saja ya, yang mau nyumbang seberapapun besarnya, terutama yang buat di SD negeri ataupun SMP negeri atau SMA negeri ya, monggo mau nyumbang. Tapi pesan saya ya, jangan sampai meminta sumbangan kepada warga miskin dengan nominal yang sudah ditentukan, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman yang membutuhkan, siapa tahu info ini bermanfaat. Terima kasih, bye.